lagi bareng gua di Bisik Bincang Asik bareng Big Nick. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi bareng gua Big Nick. Kali ini gua kedatangan tamu Pak Awi. Nama lengkapnya Pak Ahmad Nawawi kalau gua nggak salah ya. Beliau ini notaris juga, notaris handal lah ya. Notaris. Kemarin kita bahas ini ya, bareng notaris juga tuh Pak Jaka. Kebetulan satu perjuangan mereka di notaris, cuman keduanya memiliki dua sisi dan nilai-nilai perjuangan hidup yang berbeda. Ntar kita lihat ya Pak Awi gimana sih perjalanan hidup Pak Awi sampai sekarang, karena dia juga sama loh. Pak Awi ini punya beberapa bisnis juga di luar notarisan ininya ya, pekerjaannya. Halo, Kang Awi. Halo. Selamat malam. Malam bro. Kang Awi gimana nih? Puasanya lancar? Alhamdulillah, ini baru tadi sore selesai buka Bersama ya. Iya. Tapi lancar ya, Pak Awi ya? Alhamdulillah lancar. Pak Awi, ini makasih banget udah mau muncul di konten gua ya. Nah, Karena saya sedikit ini ya, melihat sosok Kang Awi ini saya ada ketertarikan yang luar biasa. Ada yang perlu dibahas kan gitu ya. Karena kalau nggak salah Kang Awi kenal juga sama Pak Jaka ya. ya betul. Iya. Beliau itu salah satu kolega saya di notaris ya. Iya. Beliau berkedudukan di Kota Cirebon dan saya untuk kantor berkedudukan di Kabupaten Cirebon. Iya. Kang Awi sekarang nih kesibukannya apa, Kang Awi? Hanya notaris aja atau banyak kegiatan-kegiatan lain ya? Biar kawan-kawan semua tahu nih. Secara formal ya, secara formal saya hanya di notaris, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bergerak dalam non formalnya, karena di selain notaris banyak larangan-larangan yang sifatnya larangan oleh aturan tentang jabatan notaris tentunya. Nah, yang mana yang masih boleh itu yang kita buat. Awi, jadi notaris tuh susah apa enggak ya? Ini pertanyaan gampang nih ya buat orang-orang yang masih kuliah, ambil fakultas hukum, jadi notaris apa jadi advokat. Ini bisa lihat Kang Awi nih. Susah atau gampang itu relatif, karena niat ya. Boleh dibilang susah, bisa, karena sebagian orang untuk mencapai jabatan notaris ada yang mengalami susah dalam hal proses untuk mencapai jabatan notaris, karena dengan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh aturan tentunya. Tapi ada sebagian ya yang beruntung mungkin seperti saya untuk mencapai notarisnya itu alhamdulillah diberikan kemudahan. Tuh, berikan kemudahan. Ya, tapi proses untuk mencapai itunya yang susah. Prosesnya Tidak mudah lah ya. tidak mudah, tetapi untuk menjadi notarisnya setelah tadi kesusahannya ditempuh, maka terbitlah kemudahan. Artinya nggak ada sesuatu yang tidak mungkin kan ya. Artinya memberikan pengetahuan sama teman-teman semua untuk mencapai sesuatu tuh nggak ada yang nggak mungkin artinya ya. Betul, artinya memang kita jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, ingat tuh satu, jangan mudah menyerah. Katanya proses itu tidak mengkhianati hasil. Iya, proses tidak mengkhianati hasil. Iya, betul. Pak Awi, ini nih Pak Awi. Pak Awi tuh usia berapa ya? Usia saya 43. 43. Tapi dia udah sukses loh, gua tahu. Udah luar biasa. Sukses relatif, Relatif ya. Bung. Iya. Tergantung siapa yang menilai ya, Pak Awi. Iya, tergantung kebutuhan. Tergantung. Pak Awi dulu SD di mana SD? SD di suatu desa di Indramayu Barat. Indramayu Barat, memang sebutan Indramayu Barat ini tanda petik ya, karena belum ada Indramayu Pusat dan Barat, Timur, Utara belum ada. Cuma Indramayu yang kebetulan wilayahnya di paling barat. SMP masih seputar sana, artinya saya itu lebih tepatnya di Kecamatan Anjakan. Desanya itu
untuk SD desanya Salam Dharma ya. Kalau untuk SMP kebetulan saya adalah Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Sanawiyah 1 Anjatan. Di desanya itu Indramayu ya? Indramayu. Yang dulu pada saat itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan kalau musim hujan. Jadi kalau keluar dari desa itu musim hujan mesti jalan kaki. Jalan Berat berarti ya berat. SMA mana? SMA SMA, saya kuliah? aliyahnya adalah MAN 2, Madrasah Aliyah Negeri 2 di Kota Cirebon, tepatnya di Jalan Pelandakan nomor 1 atau orang Cirebon bilang itu Majasem, Kota Cirebon. Kuliah di mana, Angwi? Kuliah S1 ini. S1 itu di dulu namanya adalah Uswagati yang sekarang menjadi UGJ atau Universitas Swadaya Gunung Jati. Di Pemuda ya kalau Di saya Jalan tahu ya. Pemuda nomor Cirebon, 32, Cirebon, Kota Cirebon. Udah besar tuh universitas ya. Betul. Nah, perjalanan yang untuk mencapai kuliah itu yang tadi tidak mudah. Karena berangkat dari keterbatasan ekonomi orang tua, tentunya saya harus mempunyai kreativitas, motivasi bagaimana saya bisa kuliah dengan ketiadaan biaya. Jadi bagaimana saya meng-create sedemikian rupa agar saya bisa kuliah. Apa tuh jalannya tuh Angwi yang lakuin tuh untuk kuliah tuh? Iya, salah satunya ikhtiar yang sebagai wasilahnya ya. Saya panggil Ang aja nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Orang Cirebon memang biasa umumnya itu Ang ya. Iya. Atau teman-teman saya yang lain juga panggil Ang tuh kakak. kakak. Iya. Dulu S1 itu di Jalan Pemuda UGJ atau dulu namanya adalah Uswagati. Itu saya sambil jualan nasi jamblang. Nasi jamblang khas Cirebon. Nasi jamblang Mas Ahmad dulu Mas namanya. Sampai Ya, jualan nasi jamblang. betul. Di trotoar ya. Di trotoar. Trotoar. Bukan kafe bukan ya? Bukan. Yang ya waktu itu pakai nama itu Mas Ahmad karena dari nama depan saya tadi. Nama depan saya kebetulan Ahmad, panjangnya kan Ahmad Nawawi ya. Sampai sekarang juga masih existing nasi jamblang tersebut. Jadi nasi jamblangnya nggak ditutup nggak? Enggak, itu saya hibahkan kepada karyawan yang dulu mengabdi kepada saya. Dihibahkan. Dihibah. Luar biasa tuh. Iya. Kawan lihat ini, kawan satu ini kan sampai menghibahkan usahanya tuh. Dihibahkan setelah saya selesai S2. S2 di mana? S2-nya kebetulan diterima di Undip, Di Undi. Magister Kenotariatan. Uswagati juga Undip kan? Universitas di Jalan Pemuda. Universitas Pemuda. Iya. Untuk kuliah dengan keterbatasan tentu punya kreativitas. Bagaimana caranya kreativitasnya itu bisa sambil kuliah? Maka saya mendekatkan usaha atau kreativitas saya dengan cara jualan tersebut ya di sekitar kampus, artinya cuma 50 meter dari kampus. Harga terjangkau. Harga terjangkau, pangsa pasarnya ya anak kampus. Tapi bisa ini ya Pak Awi ya, artinya beriringan tadi jualan tadi sambil kuliah itu nggak mudah loh. Anak Ya. sekarang nih tinggal kuliah aja, duit dibayarin dari orang tua, ada aja kuliahnya ogah-ogahan kan ya. Ya zaman Pak Awi dulu berarti untuk membiayai kuliahnya aja dia sambil jualan nasi jamblang loh. Gila. Ya harus muhasabah diri, menghitung-hitung diri. Karena keterbatasan biaya tentu saya harus menghemat, super hemat. Nggak ada gengsi. Nggak Nggak ada gengsi, catat tuh nomor 2. Pertanyaan memang pertama yang selalu ada di benak kita waktu usia itu, teman-teman saya selalu bertanya, malu enggak? Seminggu rasanya itu malu, 1 minggu. Rasa malu tetap ada ya. Tetap pasti, apalagi di lingkungan yang notabene teman-temannya kan kuliahan, orang kuliahan. Tapi gengsi itu dikalahkan demi cita-cita. Suatu cita-cita agar dapat bisa menyelesaikan kuliah. Tapi perjalanan Ang Awi nih yang dirasa paling berat ya, dirasa paling berat untuk mencapai titik ini itu apa?
apa ya, untuk mencapai titik ini yang paling berat ketika kita ini nggak punya kualitas diri. Ketika tidak punya kualitas diri, Iya. gimana tuh? Dulu sebelum itu saya pernah bekerja, enjoy dengan pekerjaannya, tapi kemudian tiba-tiba usaha itu di tempat saya bekerja itu bangkrut. Bagaimana ternyata di luar sana membutuhkan kualitas diri yang bagus, maka saya tingkatkan kualitas diri saya dengan kuliah. Kemampuan diri lah ya, Iya. berarti ya. Kualitas diri yang ditingkatkan, maka hasilnya tidak akan mengkhianati prosesnya. Prosesnya tidak akan mengkhianati hasil. Prosesnya tidak akan mengkhianati hasil. Karena kualitas diri kita yang harus di-create sedemikian rupa, tidak patah semangat untuk mencapai itu. Tentu banyak hal lain lah yang ya dulu saya menyebutnya hambatan. Dulu menyebutnya hambatan. Ya, untuk sekarang saya sebutnya itu adalah suatu apa ya? Ya gimmick saja dalam hidup. Gimik dalam hidup. Ya. Hidup itu perlu gimmick. Jadi laut tenang tanpa ombak nggak indah kan? Ya. Yang dicari itu kan ombaknya kalau Itu yang laut. ketiga tuh ya. Yang ketiga ya. Artinya cobalah ketika kawan-kawan ini punya hambatan, jenuh dalam hidup, sulit mencapai sesuatu, jadikan itu sebagai gimmick. Gimmick aja. Gimmick yang memotivasi ya. Motivasi. Tadi kayak laut tanpa ombak nggak indah, Nggak indah. langit tanpa bintang nggak asik, ya nggak? Sunatullah bro. Hujan ya, hujan. Ya kalau kita nih kadang orang manusia ya, Iya. ada hujan karena kita jualan kerupuk, ngeluh, ya kan? Terus kalau yang musim panas, kalau kita jualannya apa gitu ya, yang di musim panas itu apa ya, jualannya nggak laku ya, Yang ya itu ngeluh juga. Padahal hal-hal itu sebenarnya bukan hambatan ya, Pak Awi ya. dan memang pada saat pelaksanaannya sering kita berkeluh kesah manusia biasa. Ya. Tapi kemudian setelah ada hasilnya menyadari bahwa itu sunatullah, bahwa ada up and down-nya, bahwa ada suka dan dukanya berpasangan selalu. Tidak mungkin suka, kalau suka terus datang. Duka terus itu Ya bisa apes datang. namanya. Kalau duka terus apes dong. Apes berarti hidup lu kagak jelas. Atau ya pertanyaannya jadi aneh nanti. Dosa apa lo? Bener, pertanyaannya aneh. Dosanya kegedean, jadi hidupnya susah mulu. Kan ada orang yang berdoa, ya Allah, hidup gua susah terus gitu ya. Iya. Kenapa gitu? Sebenarnya carinya kembali ke diri sendiri ya. Carinya Satu, muhasabah. semangatnya ya, Betul. motivasinya. Yang kedua tadi, sebagai manusia juga kita kan makhluk Tuhan ya. Harus ingat sama penciptanya, sama Tuhan. Ibadahnya harus rajin. Jangan lupa juga bahwa restu orang tua. Oh iya, orang tua nomor satu ya. Nomor satu, saya tidak pernah menduakan orang tua saya perihal restu. Ibu utamanya ya. Terutama ibu. Saya ini dulu di titik nadir yang paling susah, saya justru bersimpuh di kaki ibu saya, atau orang Cirebon bilang mimi saya itu, sampai saya bersujud di kaki. Pertanyaan mimi saya pada saat itu, kenapa kamu sampai bersimpuh sedemikian rupa? Saya hanya berbisik pelan sambil nangis, saya ini susah. Mohon doakan saya agar diberikan kemudahan dalam segala ikhtiar saya untuk mencapai suatu kesuksesan. Suksesnya bentuknya apapun, saya terima. Luar biasa tuh ya kawannya. Ibu tuh luar biasa tuh, Pak Awi luar biasa. Ya bisa dibilang ibu tuh luar biasa. Beliau sampai susahnya aja ngaku sama ibu, minta didoakan supaya diberikan kesuksesan dalam hal apapun. Makanya buat teman-teman nih yang masih punya ibu, ya hormati ibu lu, jangan lu sia-siain. Apa yang lu bisa lakuin untuk kebahagiaan ibu, jangan mikir, lakuin. Yes, Itu yang ya. betul. Artinya sampai sekarang saya tetap berkomunikasi dengan baik, selalu bertanya apa yang ibu atau orang tua saya butuhkan. Jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada ya. Jangan bilang nggak ada. Untuk kita pergi ke kafe aja ada, untuk beli mobil aja ada. Masa ibu paling butuhnya apa? Butuhnya apa? Paling ibarat kata orang zaman dulu paling butuh kinang sirih ya. Sirih. Sirih ya kalau orang
paling butuhnya nyiri Kadang doang. ibu juga, yang namanya orang tua nggak nyebutin minta apa ya. Enggak. Kitanya yang harus mengerti. Karena ibu kita itu kan tidak berharap meminta sesuatu hal. Anggawi sambil diminum, Anggawi. Oh siap. Biar santai, kita ngobrolnya santai. Kita santai aja ini. Iya. Namanya juga bincang asik ya asik aja. Mau ngerokok, santai. Ini wedang rojo, isinya ini kelor. Obat juga ya. Ya katanya kelor ini antioksidan. Ya ikhtiar saja. Lihat, anti corona kan. Semoga sih. Tapi di bulan puasa ini ya tetap ada ya Pak Ali, maksudnya kegiatan-kegiatan yang akhirnya terbatasi ya oleh puasa, atau puasa tidak membatasi apapun. Saya itu di bulan puasa tidak pernah membatasi kegiatan saya, baik dalam jabatan saya sebagai notaris ataupun kegiatan-kegiatan non formal lainnya. Misal saya tetap ngantor seperti biasa. Main golf? Iya. Ya olahraga tetap. Ya, hobinya golf nih, gue tahu nih. Dia siang-siang juga golf terus. Iya. Artinya jam 2 siang pun biar panas, kalau saya memang harus ke lapangan, bisa ke lapangan. Artinya nggak ada keterbatasan ya? Ya insya Allah enggak kalau niat. Iya. Nggak golf pun kalau nggak niat bisa batal juga. Pak Awi, ini kan ngomongin pribadi terus nih ya. Siap. Kalau Pak Awi itu nikah umur berapa? 21 tahun. 21 tahun nikah. Ya. Punya anak 2. Punya 3. anak sudah 5. 5. Anaknya 5. Gila. Ada kuliah sudah 3. Semester 6, 4, dan 2. Fakultas hukum juga. Nah, ini dia nih. Nanya nih, dia fakultas hukum nggak anak-anaknya? Ternyata pilihan anak-anak karena ini katanya zamannya itu zaman demokrasi. Jadi saya serahkan pilihan pada anak-anak. Yang pertama yang semester 6 itu akuntansi, yang semester 4 itu kedokteran, kemudian yang semester 2 teknik informatika. Iya. Ada nggak Angawi memberikan pesan-pesan khusus ya buat anak-anak supaya apa ya namanya, dalam meraih cita-cita tuh harus seperti apa gitu? Konsisten. Konsistensi itu penting. Artinya dalam mencapai sesuatu hal, aralnya itu tetap ada. Tetapi kalau kita konsisten, insya Allah apa yang menjadi konsisten kita, insya Allah suatu ketika akan terwujud. Jangan merasa bosan. Iya. Konsisten. Fokus. Kalau pengen punya duit, fokus. Iya, jangan dibalik ya bro. Konsisten atas ketidakkonsistenannya. Konsisten terhadap ketidakkonsistenannya itu bahaya. Bahaya. Artinya itu konsisten dalam hal buruk kan. Iya, orang paling pelin-pelan sedunia itu. Udah tahu yang dilakukannya buruk tetap konsisten. Betul. Ya mana Kacau ya. hasil ya. Tapi Angawi sampai saat ini nih ya, lu ngerasa udah cukup belum sih? Apa pencapaian lu tuh udah, gue udah oke nih di sini? Atau ada target-target lain yang butuh effort lebih untuk diraih lagi? Dalam hal cita-cita tentu cukup itu ya tidak menggambarkan suatu kecukupan, karena banyak hal yang belum saya capai, banyak hal yang mau saya capai, atau yang saya cita-citakan masih banyak hal lagi agar lebih bermanfaat, khususnya diri saya, umumnya bagi masyarakat. Misal pengen punya pondok pesantren yang luar biasa, cita-citanya pondok pesantren, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai nama bro. Kan namanya Ahmad Nawawi. Iya kan. Apa tuh artinya Pak? Ahmad Nawawi itu ya. Pokoknya manfaat bagi umat lah judulnya ya. Ya namanya kan rada-rada kearapan, jadi kalau punya cita-cita pesantren rada wajar. Tapi istri kerja juga ya Pak Wi ya? Alhamdulillah, saya nggak nyebutnya itu pekerjaan, saya nyebutnya itu kegiatan. Kegiatan ya, kegiatan. Iya, kegiatan ada, kebetulan istri saya dosen di Unswagati atau UGC ya. Luar biasa, sebenarnya udah lengkap ya.
Alhamdulillah. Kalau orang hidup tuh mesin dua. Hmm. Pak Awi sukses, istri yang nggak ngerepotin gitu ya. Nggak ngerepotin secara materi ya. Enggak lah, tanggung jawab laki-laki atau suami tetap harus ada tanggung jawabnya. Itu yang keberapa tuh poin, laki-laki harus punya tanggung jawab. Jadi kalau yang nonton ini banyak laki-laki, lu kudu banyak tanggung jawab sama Iya. pasangannya. Iya, tidak mengandalkan pasangan. Jadi Pak Awi tuh notaris sukses ya. Ya sukses artinya memang apa sih sebutannya tuh, konsumen apa ya? Klien ya. Jadi kliennya udah banyak banget kali ya. Rata-rata yang datang urusan apa sih kalau notaris? Bikin sertifikat ya. Saya kan ada 2 jabatan ya. SK oleh Kementerian Hukum dan HAM itu adalah selaku pejabat umum atau orang nyebutnya adalah notaris, jabatan notaris. Kemudian SK yang kedua oleh Kementerian Agraria itu adalah selaku pejabat pembuat petani. Jadi yang menghadap kepada saya bisa saja saya selaku pejabat umum atau notaris, atau juga kalau transaksinya adalah jual beli tanah itu berkaitan dengan tanah. Itu artinya pejabat pembuat petani atau PPAT-nya yang melekat pada diri saya. Ini buat teman-teman yang Awi, biar ada sisi pengetahuannya juga ya. Ini teman-teman kalau misalkan punya rumah mau dibikin sertifikat, itu gimana caranya tuh? Ya, artinya itu kan tergantung pada dasar dokumennya apa, atau alas haknya itu dasar kepemilikannya apa. Dari pertanyaan tadi saya bisa menyimpulkan bahwa belum mempunyai sertifikat. Ya. Artinya belum mempunyai sertifikat. Memang itu namanya pendaftaran pertama kali. Jadi pendaftaran pertama kali tentu prosesnya sebetulnya mudah. Artinya itu tinggal kita melakukan permohonan pengakuan hak, gitu kan, diketahui oleh batasnya, diketahui oleh perangkat desa atau kelurahan setempat, gitu kan. Kemudian kita ajukan pendaftaran ke kantor badan pertanahan setempat, gitu kan, untuk diteruskan prosesnya. Jika mana dalam proses itu kemudian dilakukan pengumuman, setelah 2 bulan pengumuman, ketika tanah itu clean, tidak ada sengketa, tidak ada penyanggahan dari pihak lain atas permohonan kita atas pengakuan hak tersebut, bisa diteruskan ke proses yuridisnya atau kepemilikannya. Yaitu ada dua dasar permohonannya, bisa pengakuan hak kalau alas haknya adalah tanah milik adat. Yang kedua adalah permohonan hak apabila dasarnya itu ada alas haknya adalah bekas tanah negara. Jadi kalau mau buat sertifikat bisa ngubungin kantor Angawi. Di jalan apa Angawi itu kantornya? Sorry bro, untuk iklan saya nggak boleh. Oh, iklan nggak boleh. Kalau nggak boleh iklan substansi mengajak klien untuk ke kantor saya itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, saya hanya mau menjelaskan kepada kalau tadi saya berbicara teknisnya ya, belum kepada penjelasan secara peraturannya. Berarti nggak boleh iklan dia. Iya. Notaris punya aturan nggak boleh iklan. Nggak boleh, dilarang. Tapi kalau kita boleh iklan, harus like, subscribe, and share kan gitu supaya viewernya makin banyak. Iya, banyak larangan jabatan yang membuat saya juga seolah pelit informasi. Padahal kalau bicaranya atau substansinya adalah aturan atau selingkup notaris ataupun PPAT tadi, it's okay. Tapi kalau menerangkan kantor saya atau mengiklankan diri saya sebagai notaris, Itu nggak boleh ya? nggak boleh. Tapi Kecuali usaha lainnya ya? ya, usaha lain pun ini perlu dipahami bahwa saya juga ada larangan dalam usaha, yaitu saya tidak boleh menjadi pimpinan perusahaan. Oh.
Tapi kalau jadi pemegang saham, Boleh. ya Boleh. insya Allah boleh. Pak Awi, satu lagi nih ya Pak Awi. Kalau notaris itu kan kesannya pakaiannya rapi, terus ya, terus kayak ngomongnya tertata gitu. Ada nggak sih hal yang paling memalukan yang pernah Kang Awi lakuin nih selama hidup sampai sekarang, apa yang nggak terlupakan? Memalukan. Iya. Apa tuh? Misal. Ya misalnya pernah kecil di celana misalnya. Ya kan, ngompol atau nggak bisa nahan BAB misalkan pas lagi Eh, nemuin klien misalnya, atau apa. ini setelah saya menjadi jabatan notaris atau Iya, bebas. Yang penting di hidup Pak Awi aja. kalau Asal cuman- jangan waktu kecil-kecil banget ya, itu sudah nggak malu ya. Waktu kecil mah ya. kalau sepanjang jabatan ya belum sih ya. Belum ya? Dan jangan. Jangan. Dan jangan karena kita harus ada manner, artinya kita ada etika Ada etika ya. yang harus dijaga, marwah jabatannya harus kita jaga. Kalau sebelum jadi notaris ada? Dulu waktu kuliah pernah nyolong tempe misalnya. Karena waktu jualan nasi jamblang jadi PKL itu Eh, lagi jualan, yang datang itu kebetulan temen perempuan lagi, teman perempuan. sampai ini yang jualan Awi bukan ya? Karena, Awi, sambil saya jawab malu-malu, iya saya jualan nasi jamblang. Gitu. Itu memalukan ya. Iya, pada saat itu. Pada saat itu memalukan. Tapi sekarang justru mengartikannya lain. Itu gimmick jadi. Itu sebuah kebanggaan juga Iya, akhirnya kebanggaan kan. juga. Saya dulu sampai malu gitu dihadapkan pada hal demikian. Tapi sekarang akhirnya saya bisa cerita ke teman-teman bahwa tidak usah malu karena tergantung kita ini meningkatkan kualitas diri. Tentu kualitas diri meningkatkannya caranya macam-macam. Misal salah satunya tadi dengan menempuh pendidikan dengan layak gitu. Atau kita juga bergaul dengan orang yang tepat. Bergaul dengan orang yang tepat, satu poin lagi tuh. Karena sehebat kita, setangguh kita, kalau kita bergaul dengan yang tidak tepat atau membawa efek buruk, ya maaf ya sekuat apa gitu. Iya. Akhirnya kita jadi kadang suka terbawa ya. Iya, jangan menguji diri kita yang di luar kemampuan diri kita sendiri. Kalau Pak Awi, ini ngobrolnya kayaknya cukup kali ya. Ini udah jam malam, kita juga mau siap-siap ini Sahur. nih, sahur. Sahur sih belum ya, cuman ya biasa kita persiapan namanya sahur kan. Pak Awi, kasih ini dong, kasih apa namanya, satu patah, dua patah kata dong untuk channel gua nih. apa tuh? Nama channelnya Bisik Piknik ya. Isi piknik begini, bro. Apa yang mau kita kerjakan untuk cita-cita kita harus tetap konsisten. Ya, seperti piknik ini, yang saya kenal adalah orang yang konsisten. Semoga juga dia tetap konsisten. Amin. Karena yang saya kenal dia adalah konsisten. Tetap konsisten pada apa yang akan Anda cita-citakan. Jangan lupa dong, like, Like, share, share, komen, and subscribe. untuk piknik. Oke. Thank you, Kang Awi. Oke. Mungkin itu bincang-bincang saya dengan Kang Awi. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Bisik Piknik.